Anies Baswedan mati langkah menuju Pilpres 2024, potensi battle antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani terbuka. Deklarasi Koalisi Perubahan yang didukung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang sedianya akan berlangsung pada tanggal 10 November 2022 batal dilaksanakan. Muncul beragam spekulasi, di antaranya ada intervensi oligarki atau pemodal besar yang menghadang Anies ikut pesta demokrasi. Kalkulasi lain, pembatalan deklarasi menguntungkan PDIP yang menjagokan Puan Maharani. Langkah Ketua DPR RI itu menuju Pilpres 2024 semakin terbuka lebar. Konstelasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dapat berubah. Jika sebelumnya diprediksi 3 kubu, 1. Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Kedua, Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat, yakni Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ahmad Heriawan. Ketiga, Koalisi PDIP, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Amanat Nasional atau PAN, yakni Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto. Kini berpotensi menjadi dua kekuatan besar tanpa koalisi perubahan, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Anies Baswedan pun tidak masuk kontestasi. Peluang muncul dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pertama, Prabowo Subianto bersama Ganjar Pranowo. Kedua, Puan Maharani bersama Airlangga Hartarto. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai, kendati batal bukan berarti ada keretakan di tubuh ketiga parpol yang setuju mendukung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Ia memprediksi ketiga parpol tersebut paling cepat mendeklarasikan koalisi di Pilpres 2024 pada akhir tahun ini atau pada awal tahun depan. Menurut Jamiluddin, batalnya deklarasi itu karena tanggal 10 November hanya dari sisi Nasdem, sementara PKS dan Demokrat belum deal. Namun demikian, Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah siap berkoalisi di Pilpres 2024. Berdasarkan informasi terbaru, ketiga parpol itu sedang membicarakan visi, misi, program, dan strategi pemenangannya. Faktor kedua, diakui Jamiluddin Ritonga, ketiga parpol itu sedang menerapkan strategi wait and see sambil memperhatikan arah politik PDIP sebagai pemenang Pilpres 2019. Langkah ini diambil ketiganya untuk melihat lengkap peta kekuatan koalisi parpol lain di Pilpres 2024. Dengan begitu, Nasdem, PKS, dan Demokrat tahu harus mengantisipasinya jika memang ingin memenangkan Pilpres 2024. Faktor berikutnya, Majelis Syuro PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat memang belum memutuskan terkait koalisi dan pasangan calon presiden yang akan diusung. Bukan rahasia umum, PKS dan Demokrat saat ini memperebutkan jatah calon wakil presiden untuk pendamping Anies Baswedan yang jadi kesepakatan bersama Nasdem sebagai calon presiden. PKS mengajukan Ahmad Heriawan, sementara Demokrat mengajukan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Sehingga Partai Demokrat dan PKS masih harus menunggu untuk memberikan keputusan kapan deklarasi. Diakui Jamiluddin Ritonga, tanpa keputusan Majelis Syuro PKS dan Majelis Tinggi Demokrat, sangat tidak mungkin bagi Demokrat dan PKS ikut deklarasi koalisi bersama Nasdem. Tapi, ia menilai tidak jadinya deklarasi koalisi pada tanggal 10 November 2022
bukan berarti koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS batal. Saat ini, tim kecil Nasdem, Demokrat, dan PKS intensif bertemu. Artinya, deklarasi koalisi hanya tinggal menunggu waktu saja. Tempo hari juru bicara DPP PKS, Muhammad Khalid mengatakan, batalnya deklarasi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk koalisi di Pilpres bukan berarti ada keretakan. Khalid berdalih, saat ini ketiga parpol sedang mempersiapkan kemenangan di pesta demokrasi nanti. DPP PKS ingin menuntaskan pembahasan tim kecil dari masing-masing parpol untuk menyamakan persepsi terkait sejumlah kesepakatan. Khalid berani menjamin ketiga parpol tetap berkomitmen bersama mempersiapkan agenda Pilpres 2024 nanti, dan sampai sekarang sudah banyak hal yang disepakati. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan dalam pertemuan terakhir, perwakilan Demokrat dan PKS belum sepakat soal pembahasan waktu deklarasi. Di balik hingar-bingar soal batalnya deklarasi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pengakuan yang mengejutkan publik. Ia tidak menjamin Anies Baswedan bakal mendapat tiket sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sejauh ini, Anies Baswedan baru calon nominasi Nasdem, sehingga masih perlu tambahan portofolio lain untuk memenuhi syarat pencalonan. Surya Paloh menyebut pihaknya realistis sebagai pengusung calon presiden mengaca pada perolehan suara partainya di pemilu 2019.